Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan adalah buah kepercayaan. Pengharapan berasal dari pengandalan kepada Allah dan senantiasa dapat semakin teguh melalui tenaga Roh Kudus. Dan pada apakah kita berharap? Kita menaruhkan pengharapan kita pada kehidupan yang sebenarnya, yang akan datang dan yang kekal, dan selain itu agar Roh Kudus senantiasa mengendalikan kita. Barang siapa memiliki pengharapan, mereka juga akan memiliki sukacita dan damai sejahtera. Sukacita adalah tenaga penggerak. Sukacita dapat menghalau kelelahan dan rasa kantuk, menyingkirkan sikap acuh tak acuh dan kedangkalan. Nabi Nehemia mengatakan, sukacita pada Tuhan adalah kekuatan kita. Nehemia 8 ayat 10. Dan damai sejahtera menciptakan keselarasan surgawi di dalam jiwa. Kita senantiasa mengambil damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai, dan yang telah bangkit. Adalah sesuatu yang khas bahwa Tuhan sebagai yang telah bangkit pertama-tama berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera menyertai kamu. Yohanes 20 ayat 19. Semoga damai sejahtera ini senantiasa melindungi hati dan kesadaran kita di dalam Yesus Kristus. Dalam menghadapi berbagai penderitaan dan keadaan ekonomi yang berantakan, serta kehilangan pekerjaan, adakah sesuatu yang masih kita harapkan? Jawabnya ada. Sekalipun yang kita harapkan belum tentu bisa terjadi. Harapan setidaknya adalah pernyataan isi hati. Selagi masih hidup, umumnya orang masih berharap akan sesuatu yang baik di masa depan. Untuk diri sendiri, atau untuk orang lain. Bagi orang Kristen, harapan akan apa yang baik harus dinyatakan. Jika mereka benar-benar mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, mereka harus tahu bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apa saja. Lebih dari itu, umat Kristen percaya bahwa dari dulu Tuhan yang Maha Kasih selalu menghendaki apa yang baik untuk umatnya. Karena itu, umat Kristen seharusnya selalu tetap mengharapkan apa yang baik untuk dirinya, orang lain, bangsa, negara, dan dunia, sekalipun itu terlihat sulit untuk dicapai. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Nabi Yeremia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Pada saat dunia berada dalam keadaan kacau, kita harus bisa mengharapkan apa yang benar-benar baik bisa terjadi di masa depan. Jika kita melihat orang lain menderita, kita harus mendoakan sesuatu yang baik untuk mereka. Jika kita menyadari kelemahan kita mengharapkan sesuatu perubahan yang baik akan terjadi pada diri kita. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, kita mengharapkan agar para pemimpin di dunia ini bisa memberikan harapan untuk masa depan rakyatnya. Jika kita mengalami masalah yang sangat besar, kita harus percaya bahwa pada saatnya kita akan dapat mengatasi masalah itu. Kita harus kembali kepada Tuhan, karena Dialah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Melalui firman kehidupan ini, Rasul Paulus berdoa, semoga Allah,
sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita diingatkan bahwa hanya Allah yang bisa memberi kita harapan, yang dapat memenuhi kita dengan rasa sukacita dan damai, sekalipun keadaan di sekeliling kita terasa menakutkan. Allah memberi kita iman kepercayaan sehingga kita tidak ragu atau goncang dalam pengharapan kita. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menyatakan bahwa tidak ada hal yang lebih besar dari pengharapan meskipun ombak menghempas hidup kita. Kita akan mampu menghadapi semuanya dengan keberanian dan keyakinan. Apapun yang terjadi, kita tetap berharap bahwa kita akan dipersatukan dengannya dalam kemuliaan dan kedamaian di sorga, karena Yesus sudah menebus kita dari dosa dengan harga yang termahal. Kita dapat baca dalam Roma 5 ayat 3 sampai ayat 5. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa Allah, Dialah sumber pengharapan kami. Dialah yang memenuhi sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami melalui iman percaya kami kepadanya. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhanlah kiranya yang meneguhkan iman percaya kami agar berharap akan kasih Tuhan dalam menjalani, menghadapi apapun yang terjadi di belahan bumi ini. Terpujilah namamu Tuhan. Berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami dalam penyertaan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.